Bidadari chapter 288 harus bicara. Nggak usah. Tapi Ratna langsung menolaknya. Ibu ndak perlu diantarin Nak Reiko. Ibu yakin? Nggak apa-apa kok kalau aku antar. Lagian bagaimana dengan Lestari nanti kalau aku nggak antarin ibu? Kakinya kan masih sakit. Nggak usah Nak Reiko. Ibu naik kendaraan apa nanti pulangnya? Nanti ibu naik itu aja. Kasih tahu saja harus bagaimana dan ibu yakin orang-orang di sana juga pasti akan membantu ibu dan Lestari. Tapi Ratna tetap menolak. Sudah terlalu banyak menurutnya mereka merepotkan Reiko. Jadi Ratna tidak mau lagi membuat menantunya itu susah. Ibu yakin? Reiko berpikir sebentar, lalu dia yang melihat Ratna sudah mengangguk sangat meyakinkan. Reiko pun tidak lagi memaksakan lagi. Oke bu, kalau begitu. Tenang sudah hati Ratna mendengar jawaban ini. Aku tadi udah minta siapin pesawat jet buat ibu dan adik-adik. Perjalanan nanti 2 jam itu sudah bisa sampai rumah aku rasa. Apalagi naiknya dekat kok, di Soekarno-Hatta. Ya mereka memang sudah ada di Tangerang. Jelas saja sudah dekat dengan airport. Apalagi memang kampus Lingga di dekat airport. Ya sudah, kalau begitu ndak perlu lama-lama di sini. Ayo kita ke sana sekarang biar ndak kemalaman. Reiko menurut apa yang dikatakan oleh mertuanya dan mereka pun kini sudah ada di dalam mobil setelah berpamitan pada Lingga. Tapi ini keadaan yang kurang menyenangkan untuk Aida. Tak ada alasan dia duduk di belakang lagi. Terpaksalah Aida duduk di samping kursi driver. Namun tetap saja kondisi tidak berubah. Ya Nak Reiko, ibu sudah paham apa saja yang harus ibu lakukan. Dan nanti tidak perlu khawatir, ibu akan meminta tolong pada orang-orang yang tadi Nak Reiko jelaskan supaya membantu Lestari. Selama perjalanan ke bandara, Reiko dari tadi seperti mengarahkan ibu Aida harus melakukan apa. Jadi dia sama sekali tidak bicara dengan Aida. Apalagi memang perjalanannya tidak terlalu jauh dan dalam waktu kurang dari 1/4 jam mereka sudah sampai. Lagi-lagi, keadaan yang membuat keluarga Aida tidak tahu apa yang terjadi antara Reiko dan Aida. Mereka tidak menyadari dan justru berpikir Reiko sedang mengkhawatirkan keadaan mereka. Baiklah, kita sudah sampai. Sebentar aku bantu Lestari naik ke pesawat. Tak perlu Nak Reiko. Nggak apa-apa bu. Lagi pula pesawatnya itu dekat kok. Reiko sudah turun dari kursi pengemudi. Dia melakukan sesuai yang tadi dikatakannya. Dan ini adalah satu buah keuntungan juga untuk Reiko. Karena tanpa sepengetahuannya, kemarahan Ratna itu membuat adik-adik Aida tidak ada yang bicara apapun di dalam mobil. Dan tidak ada yang keceplosan soal Reiko yang pernah mengajak mereka naik helikopter juga. Namun, keadaan ini tetap membuat Aida bingung. Dia harus ikut turun juga kah? Tapi kalau dia tidak turun, dia tidak mungkin bisa bersalaman dengan ibunya bukan? Hati-hati ya bu. Saat Aida memeluk ibunya dan mengucapkan kalimat itu, Reiko sudah membawa Lestari lebih dulu naik ke atas pesawat. Kamu juga jaga kesehatanmu dan jangan lupa sekolah yang benar. Terus perhatikan kebutuhan suamimu. Ratna memang selalu meminta Aida untuk berhati-hati dan menjaga sikapnya pada Reiko. Anaknya paham dan Aida menurut. Terus, tadi sepanjang jalan kan kamu lihat sendiri suamimu itu batuk-batuk. Sepertinya dia sedang tidak enak badan. Saat bicara ini, mata Ratna menatap serius pada Aida dan dia memang orang yang terakhir naik ke atas pesawat karena ingin bicara dulu dengan putri sulungnya. Sedangkan Arum sudah mengekor naik pesawat. Iya bu, jangan iya-iya saja. Kamu ingat kan, dia tadi pakai baju basah dan itu kering di badan. Perhatikan suamimu. Iya bu, nanti aku akan mengurusnya. Ibu tidak perlu khawatir, aku janji akan memperhatikan semua kebutuhannya. Lega hati Ratna ketika mendengar ini, apalagi putrinya sudah tersenyum. Ya sudah, kalau begitu tak perlu mengantar ibu sampai ke atas. Masuk lagi sana ke dalam mobil, jangan sampai kamu sakit juga. Aida juga menurut. Dia juga bingung kalau harus mengantar sampai atas nanti bagaimana pas turun. Akankah dia bisa terlihat normal dan tak canggung dengan Reiko? Bukankah lebih nyaman kalau dia menunggu Reiko kembali ke mobil dan bicara di sana tanpa menunjukkan mimik wajah yang mungkin saja akan membuat ibunya curiga jika melihat dari dalam pesawat. Dia baru turun. Dan Aida yang duduk tenang di dalam mobil bisa melihat Reiko yang sudah melangkah menuruni tangga pesawat. Semakin dekat pria itu ke arah mobilnya, semakin kencang pula detak jantung Aida.
Apa yang akan terjadi pada dirinya? Akankah pria itu langsung meledak saat itu juga dan akan memakinya? Kalau dia ingin melakukan itu, harusnya aku bisa membela diri. Bukankah tidak ada perjanjian antara aku dan dia kalau aku tidak boleh keluar? Dan aku tidak perlu izin padanya, bukan? Dia bukan suami kebetulan dan kami hanya kontrak. Aida mencoba mencari cara untuk membela dirinya. Tapi apa benar Reiko akan memarahinya setelah masuk ke dalam kabin mobil itu? Dia bahkan tidak mengatakan satu kalimat pun dan langsung menancap gas begitu saja. Di luar prediksi Aida, pria itu tidak sama sekali menegurnya dan seperti tidak ada keinginan untuk bicara dengannya. Aida juga yakin sekali kalau Reiko tidak menatap kepadanya, tak sama sekali menghiraukan keberadaannya, dan ini sudah setengah jam mereka ada di dalam mobil dalam suasana hening. Haruskah dia mulai bicara lebih dulu? Tapi bagaimana kalau dia bicara dan Reiko jadi emosi? Tapi apakah dia salah kalau dirinya pergi tadi pagi? Ada keraguan besar dalam hati Aida, dan dari tadi setengah jam dia memikirkan ini harus bicara atau tidak sehingga membuat kepalanya pening sendiri. Aida tak sabaran. Dia rasa ini sudah limit miliknya dan dia tidak mungkin lagi membiarkan suasana mereka saling diam seperti ini. Bukankah lebih baik dia marah-marah padaku saja daripada dia mendiamkan aku seperti ini? Berdasarkan pemikiran inilah Aida mengambil keputusan untuk menegur Reiko lebih dulu. Namun sebelum dirinya mengeluarkan satu kata, "Anda mendapatkan telepon dari Denny." Sistem pemberitahuan di dalam mobil itu sudah mengingatkan Reiko tentang handphonenya yang kini bergetar. Dan memang sudah tersinkronisasi dengan mobilnya. "Halo Denny." "Bicaralah." "Mungkin aku harus bicara dengannya nanti setelah dia mengangkat teleponnya." Aida tak tahu apa yang dibicarakan Reiko dan seseorang yang menghubunginya itu. Aida bahkan tak tahu kalau Denny adalah asisten pribadi Reiko. Dia juga tidak tahu apa yang menjadi pembicaraan di antara keduanya karena saat ini dia tidak mendengar apapun. Reiko mengangkat teleponnya dengan earphone. Suara percakapannya tidak terdengar oleh Aida. Dia juga sebenarnya tidak mau mendengar itu dan ini tidak ada masalah untuknya. Tapi lama sekali mereka menelepon satu sama lain. Inilah yang menjadi masalah untuk Aida. Bahkan sampai mereka memasuki gerbang apartemen Reiko, telepon itu belum mati dan Reiko sepertinya masih serius bicara dengan orang di ujung telepon sana. Pembicaraannya tentang bisnis. Aida tak terlalu paham dan dia hanya menguping saja tanpa tahu apa yang sedang dibahas. Lagi pula, dia tidak konsentrasi pada percakapan itu. Kepalanya sudah pening memikirkan apa yang akan diucapkannya setelah telepon itu mati. Bagaimana dirinya menyapa Reiko dan memulai menjelaskan kondisinya. "Aku baru sampai di basement apartemen. Nanti aku bicara lagi denganmu di ruang kerjaku." "Matikan saja dulu teleponnya." Dan bahkan dia tidak menegurku saat kami sudah turun dari mobil. Aida tak tahu harus bicara apa, tapi Reiko benar-benar mendiamkannya selama perjalanan. Bukan hanya di mobil tadi. Dari sejak di depan dia diam dan tidak peduli padaku. Apa yang terjadi padanya? Apa aku benar-benar membuatnya kesal dan marah? Tapi seharusnya dia tidak boleh marah padaku. Aida ingin protes dan ingin mengatakannya pada Reiko. Mungkin kami harus bersabar sampai di dalam apartemen. Karena tak mungkin bicara di lift. Apalagi lift itu ada beberapa orang yang bersama dengan mereka. Aida belajar dari kejadian beberapa bulan yang lalu. Dia tidak mau membicarakan hubungan mereka di dalam lift. Tapi kalau kami membicarakannya di unit apartemennya, apakah dia tidak akan membunuhku di dalam sana? Ini juga membuat Aida takut. Jantungnya pun berdegup kencang di saat Reiko yang sudah berjalan lebih dulu memencet tombol pin apartemennya. Sungguh ini membuat hati Aida kecut dan mulai menduga-duga. Apa mungkin dia akan meledak di dalam apartemen itu dan memakiku?